Hai, hello. Saya lagi ngebalesin, basically saya lagi agak free, agak senggang dan lagi ngebalesin grup WA yang mau webinar tentang money magnet tanggal 11 Maret. Dan as you know, grup WA yang selalu baru diisi oleh orang-orang baru yang belum pernah mendapatkan webinar money magnet, mindsetnya sangat-sangat gak karuan. Itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang ya perlu lebih sedikit bersabar sih. Jadi webinar teman-teman, saya kan ada webinar ya tanggal 11 jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Saya kan ada webinar. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen ikutan webinarnya Money Magnet, itu ada di link di bio saya. Jaga vibrasi tetap positif di grup WA yang gitu semua kok. Orang-orang baru tuh gimana ngadepinya? Ngadepinya perlu dikeras. Jadi ternyata menarik juga. Saya punya grup webinar ini kan ada puluhan ya. Dan saya nggak mau menutup grupnya kayak di lock, nggak bisa ngomong sama sekali. Karena kalau nggak bisa ngomong sama sekali, yang terjadi adalah saya nggak tahu isi kepala orang-orang itu. Nah, begitu dibuka, itu kan muncul ya, isi kepalanya itu kan muncul semua tuh, gitu kan ya. Dan itu kan kacau banget itu ada yang sedih sama hidupnya sendiri, mengasihani korban apalah, pokoknya mengasihani diri sendiri dan sebagainya. Itu ada yang kayak begitu, atau ada yang malah menyerang itu dalam arti ini grup gak jelas lah, ini penipuan lah, ini scam lah, ujung-ujungnya disuruh, pokoknya salah kita gitu ya, ujung-ujungnya disuruh beli dan sebagainya. Nah, kalau se-ekstrim itu biasanya yang saya lakukan itu nggak bisa pakai chatting, karena di chatting itu energinya nggak transfer. Personally buat saya kayak begitu. Cara saya ngadepin grup kayak begitu, dan sudah beberapa kali saya pakai, adalah mau nggak mau harus pakai video. Jadi ngomong 1 menit setengah begitu, lempar ke grup WA, nah itu baru ngefek gitu kan. Nah jadi kalau ditanya kenapa Dan kok nggak di lock aja grupnya? Kalau saya lock, saya nggak tahu isinya. Satu, begitu nanti masuk ke webinar, itu kepalanya berantakan kayak gitu masuk di webinar. Wah kan kacau ya kalau kepalanya masuk kayak gitu ke webinar. Kedua adalah kalau ada yang nggak bener banget kan, harusnya saya bisa saya bisa nge-kick out. Kalau di lock kan nggak ada chatting, saya nggak tahu, nggak bisa di kick out gitu kan. Jadi yang saya lakukan biasanya ketika benar-benar parah banget di chatting nggak bisa, yang saya lakukan adalah saya marahin pakai video. Karena dengan begitu energinya akan transfer. Gimana caranya kemudian bisa sangat pede saat public speaking di panggung, dilihat ribuan orang tanpa takut dijudge? Apa kuncinya kita harus melihat diri kita lebih tinggi dari orang lain? Saya nggak ngelihat si lebih tinggi atau gimana ya, karena itu kan bervariasi sekali. Tetapi saya tahu bahwa saya menguasai materi saya lebih dari yang duduk atau yang datang, gitu sih ceritanya. Oke, balik lagi ke WA group. Nah, kalau diperhatikan komentar atau chattingan orang-orang ini kan orang-orang yang sebenarnya sedang berada di kondisi yang kecepit ya, struggling, lagi berusaha, lagi stuck, lagi kecepit urusan finansial, yang kemudian mempengaruhi mental dan emosinya dia, sehingga mental dan emosinya dia jadi berantakan seperti itu gitu. Kalau diperhatikan, biasanya atau atik 99,9%, atik hampir 100% sih, orang-orang yang bermasalah ini, coba perhatikan kata-kata saya. Orang-orang yang bermasalah ini, mereka hidupnya bermasalah karena mereka mempercayai hal yang salah di hidupnya. Coba perhatikan. Apakah Anda juga salah satu yang seperti ini? Coba perhatikan. Hidup yang susah adalah kemungkinan besar karena Anda salah mempercayai hal yang salah di hidup Anda. Contohnya, ya kan dia lahir kaya, saya lahir miskin. Jadi dia percaya bahwa kalau dia lahir miskin, dia nggak bisa kaya. Kayak begitu. Wah, ujung-ujungnya harus bayar. Dia percaya bahwa kalau itu bayar, itu penipuan dan dia nggak dapat apa-apa. Jadi selalu hal-hal yang muncul itu adalah karena adanya kepercayaan terhadap hal yang salah. Kalau dia percaya ke hal yang benar, hidupnya udah enak. Nah, problemnya adalah percaya ini kita nggak gampang untuk mengubah. Jadi tidak gampang otak sadar menyadari ada yang salah di bawah sadar, itu nggak gampang. Karena memang strukturnya nggak kayak begitu. Otak sadar itu gampang menyadari kesalahan di otak sadar, yes. Tapi otak bawah sadar itu udah kayak sisa-sisa gitu, dimasukin gitu. Jadi yang sudah ke filter di atas, kata kuncinya sudah ke filter di atas, itu masuk ke bawah. Jadi otak sadar tuh nggak bisa ngelihat bawah sadar itu, oh ini salah, itu nggak gampang gitu.
Nangkep ya? Proses otak itu kayak begitu. Jadi kita tuh menerima semua informasi lewat panca indera. Nah, setelah panca inderanya masuk, setelah informasi masuk melalui panca indera 5 gitu ya, otak kita itu memberikan makna, ngasih arti. Oh, ini artinya itu, artinya ini, artinya itu, artinya itu. Baru habis itu disimpan masuk ke bawah sadar. Jadi setelah dikasih kayak dikasih label gitu loh, barang masuk dikasih label, ini nggak guna, ini nggak guna, ini masuk, ini nggak guna, ini nggak guna, ini masuk gitu loh. Fungsinya tuh kayak begitu otak itu. Nah, ketika sudah masuk, maka ya sudah, itu sudah masuk. Berjalanlah seperti yang masuk. Jadi kalau yang masuk jelek, ya dia akan jalan jelek. Kalau yang masuk bagus, dia akan jalan bagus. Tapi problemnya sekarang pertanyaannya. Ketika barang masuk, misalnya tadi ada informasi apapun itu yang masuk lewat panca indera kita, pertanyaannya adalah, ngasih label itu dasarnya apa? Ayo pertanyaannya gitu sekarang. Ngasih label, ini bener, ini salah, ini bagus, ini buruk, ini masuk akal, ini enggak. Label itu dasarnya apa? Nah, itu kan yang jadi menarik kan? Karena yang masuk ke bawah itu kan hasil filter tuh. Informasi masuk nggak ada artinya. Oke? Dikasih label. Oke, masuk ke bawah sadar tuh gitu kan ceritanya. Yang masuk ke bawah sadar, ternyata ada orang-orang yang masuk ke bawah sadar tuh isinya jelek-jelek. Ada orang yang masuk ke bawah sadar tuh isinya bagus-bagus tuh. Ceritanya begitu. Nah, pertanyaannya adalah, filter ini desainnya di mana? Gitu. Asik ya? Coba pikirin pelan-pelan. Dasarnya pengetahuan. Coba yang lain. Ada nggak? Saya ulangin ya. Panca indera itu didesain, ada mata, telinga, hidung, mulut, penciuman, dan semuanya itu, feeling, rasa itu, semua itu panca indera. Masuk ke dalam otak itu menerima, panca indera itu sensor, menerima informasi masuk ke dalam otak. Sama otak itu dikasih label. Ini penting, ini nggak penting, ini penipuan, ini enggak, ini bohong, ini bener, ini salah, ini baik, ini buruk, dan sebagainya. Yang bagus masuk ke bawah sadar, bukan yang bagus, yang sudah dilabel, oh ini masuk bawah sadar, yang ini nggak masuk bawah sadar, itu dilabel. Nanti kalau sudah masuk ke bawah sadar, itu sudah jadi program yang nggak bisa dipilah-pilah lagi, udah jalan begitu aja. Nah, pertanyaannya adalah, label makna tadi bahwa ini benar, ini salah, ini masuk logika, itu labelnya datangnya dari mana? Nah, that's the question sebenarnya. Nah, jawabannya adalah dari semuanya, mulai Anda lahir sampai sekarang, yang menjadi belief Anda, yang Anda baca, yang dari keluarga, yang dari orang tua, yang dari sekolah, yang dari agama, itu semua akan dari pengalaman, tadi benar juga dari pengalaman, itu semua itu memberikan mekanisme untuk ngefilter atau melabel tadi. Jadi itu semua. Sehingga kalau Anda biasa melabel bahwa oh kalau kayak begini berarti ini, kalau ini berarti begitu, itu label itu akan jalan terus seperti itu. Yes, berdasarkan experience dan sebagainya. Artinya adalah kita lanjutin ya, yang sudah paham ya. Artinya adalah informasi yang masuk belum tentu benar atau salah sebenarnya. Tergantung dari labelnya atau dari pemaknaannya. Nangkep kan? Berarti yang masuk itu sebenarnya adalah objektif sebenarnya barangnya. Tapi semua pendapat kita itu selalu subjektif. Jadi ada yang bilang kayak, wah Dan lu subjektif banget. Subjektif itu maksudnya, itu kan opini lu gitu loh. Lu enggak ini. Perdebatan subjektif atau objektif, sebenarnya semua hal kalau yang namanya opini pasti 100% subjektif. Oke? Yang namanya opini 100% subjektif. Opini. Why? Karena dilabel based on pengalaman kita masa lalu. Nangkep di sini? Jadi apapun yang masuk, kemudian kita ngomong, kita bereaksi, merespon, opini Anda di mana-mana, itu sudah pasti mencerminkan pengalaman masa lalu. Jadi kalau misalkan sekarang kita lihat masuk di grup WA, kemudian ada yang ini mah cuman penipuan ini dan sebagainya. Kata-kata itu adalah pencerminan masa lalu. Karena hari ini ketika masuk informasi yang ada tidak ada penipuannya. Grup WA kan masuk aja ya, nggak ditipu, nggak di apa, Anda nggak keluar duit dan sebagainya. Tapi ngomong penipuan, jadi penipuan di mulut Anda adalah cerminan dari masa lalu yang terjadi oleh Anda, pengalaman Anda masa lalu. Itu tadi. Nangkap di sini proses otak bekerja, menarik ya. Nah, terus cara kerja Brain Boost gimana? Cara kerja Brain Boost itu simple. Tadi ya, Anda lihat ya, ketika kita menerima informasi masuk ke dalam otak kita, kan dikasih label tuh, dung gitu kan. Labelnya itu kan based on apalah tadi ya, program masa lalu dan sebagainya. What if pertanyaannya? What if
proses pelabelan ini kita matiin, mesinnya dimatiin, tuk, dia off, gitu. Jadi mesin pelabelannya cetek tadi itu kita switch off gitu, dia off gitu, mati, mesin pelabelannya mati. Nah, kita berharap ketika mesin pelabelannya ini mati, apa yang terjadi? Semua informasi yang masuk nggak dikasih label, tembus ke bawah sadar, pum gitu, jadi program. Nah, itu yang dilakukan sama Primbus, gitu prosesnya sebenarnya. Nangkap ya? Sehingga kenapa Primbus itu dipakainya waktu tidur? Jawabannya simpel, supaya mesin pelabelannya itu lagi mati. Tapi saya nggak sadar, justru nggak sadar labelmu lagi mati. Mesin yang labelin loh, ini artinya ini artinya itu lagi mati mesinnya. Nah, ketika mesinnya mati, programnya masuk ke bawah sadar. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan lagi dipantengin, oh ini begini, itu mesin Anda benar-benar ngelabelin banget. Oh ini Denny ngomong ini dilabelin, ini penting, ini nggak penting gitu. Dan tanpa sadar kita juga kadang-kadang ini sudah otomatis, itu otomatis. Sehingga kalau Anda nggak benar-benar mengamati satu-satu, mengerti artinya satu-satu, label ini bisa salah karena label tadi berdasarkan pengalaman masa lalu, di mana pengalaman masa lalu bisa baik, bisa buruk. Kalau masa lalu itu trauma, maka Anda akan bisa membuat label-label yang mengkategorikan hal-hal tertentu. Misalnya, waktu kecil pernah dihina sama om yang kaya, sehingga punya label, orang kaya itu jahat. Artinya adalah begitu sekarang ada informasi masuk, labelnya selalu mengkategorikan ini kaya, labelnya jahat. Gitu. Kan bahaya. Nangkap ya? Itu proses otak bekerja kita itu kayak begitu. Nah, ini sekarang berarti kalau hidup banyak susahnya, berarti mungkin pelabelan-pelabelan yang kita berikan di otak kita itu banyak problemnya. Dan kita nggak nyadar. Nyadarnya kita adalah, kok hidupku susah? Gitu. Sudah nemu buat CEO? Sudah. Sudah aman. Kemarin baru deal. BBM works di saya. Thank you, Hendra. Sip. Ya, jadi proses otak bekerja itu kayak gitu, teman-teman. Kok termasuk yang BB sembuh dari sakit? Yes. Jadi kita membuat otak kita itu, misalkan ya lagi sakit ya, kan kenyataannya sakit ya. Sedih, stres, takut, dan sebagainya itu kan muncul ya. Penolakan dan sebagainya kan itu kan muncul tuh. Nah, what if labeling tadi itu kita off-kan dulu. Habis itu kita kasih program, kamu sembuh, imunmu naik, tubuhmu recovery. Dia masuk tuh, juice ke bawah, ke otak bawah sadar. Dia langsung bekerja, begitu. Itu cara kerjanya. Mau apapun sih sebenarnya. Kayak kemarin ada yang makan sama saya lupa. Saya sama BBMM mirip. Saya lupa, kemarin makan siang sama siapa ya? Orang itu nggak mau makan sayur gitu. Saya nanya, kamu nggak makan sayur, itu karena nggak suka? Atau karena pilihan, by choices? Jawabannya nggak suka. Saya ketawa. Mau nggak dibikin suka? Karena pertanyaannya, karena sebenarnya begini, suka atau tidak makan sayur, itu adalah program bawah sadar. Gitu. Suka atau tidak Anda baca buku, itu adalah program bawah sadar. Jadi sebenarnya, kalau Anda memahami ini semua prosesnya, akan sangat menarik. Bahwa ternyata ada hal-hal yang kita tidak suka, tapi kita pengen sebenarnya. Aku nggak suka baca buku, tapi aku tuh pengen baca buku. Tapi ya gimana ya, baca buku aku nggak suka. Kita program aja bawah sadarnya. Gitu. Aku tuh mau turunin berat badan nih ceritanya nih. Aku lagi mau kegemukan, mau turunin berat badan. Tapi kalau aku disuruh olahraga, aku tuh malas banget. Sekali lagi, kenapa nggak diprogram aja bawah sadarnya? Karena semuanya adalah program bawah sadar. Nah loh. What if ternyata ketakutan Anda jualan, itu program bawah sadar. Ketakutan Anda ngonten, itu program bawah sadar. Ketakutan nyebrang jalan, karena dulu nyebrang jalan pernah ketabrak mobil. Program bawah sadar. Jadi semua hal yang terjadi di hidup kita membuat program-program baru sebenarnya di kepala. Nah, mau coba penurunan berat badan, penasaran? Yes, kayak gitu. Gak suka baca buku, kasih program bawah sadar, dibenerin program bawah sadarnya. Saya lagi siapin 2 brain boost baru, teman-teman. 2 brain boost baru. Ada yang satu adalah pede dan tenang melahirkan. Yang kedua adalah fokus belajar. Jadi terlalu banyak distraction dan sebagainya. Sekali lagi, itu program bawah sadar. Jadi bisa dibenerin nggak? Jawabannya adalah bisa.
Ya bisa diobatin gak sih? Kayak begitu-begitu bisa, gitu. Ya, nah saya tertarik nih kalau ada orang-orang di grup ini ya, nggak ngerti mending keluar gitu. Nah itu buat saya simpel kalau orang-orang kayak begini. Program bawah sadarnya dia adalah kalau nggak ngerti mending ngabur. Gimana kalau ada mental block? Apakah bisa mempengaruhi program bawah sadar? Mental block adalah hasil dari program bawah sadar. Jadi bukan mental block mempengaruhi bawah sadar, enggak. Program bawah sadar menciptakan mental block. Jadi kalau kayak gini nggak perlu meditasi atau visualisasi. Meditasi itu adalah proses latihan ngarahin fokus. Jadi meditasi itu. Jadi meditasi itu sebenarnya kayak ketika meditasi, pikiran tuh kan kemana-mana ya, lagi ke sana. PR-nya kan balikin lagi ke tengah, gitu kan ya. Balikin lagi ke tengah. Udah ke sana kemari, latin, balik ke tengah gitu. Sehingga sebenarnya meditasi adalah melatih supaya Anda bisa mengontrol pikiran Anda yang kemana-mana itu supaya Anda pegang dan nih di tengah kayak begitu. Jadi yang penting bukan di tengah, yang penting proses ngembaliin gitu. Ya, yang penting proses ngembaliinnya itu meditasi seperti itu. Kok saat denger BB dan ketiduran tapi pas bangun sudah menit terakhir itu maksimal nggak? Iya memang harusnya begitu kan. Tadi kita pengen labelnya itu off. Nah itu untuk anak 7 tahun bisa nggak? Bisa sih. Saya tertarik sama Brain Boost, suka buah dan sayur kalau ada. Cara masuk di grup WA ada di link di Instagram saya, ya di link di bio Instagram saya. Kok kalau setelah hujan jalanan masih basah, saya ada rasa takut untuk naik motor. Gimana menghilangkannya? Nah, pakai yang di BPMM, yang lesson 7 yang rilis mental block, emosi, beban emosi dan sebagainya. Jadi digali, emang takutnya apa? Jatuh. Kalau jatuh takutnya apa gitu. Tapi ya, habis itu jangan tiba-tiba ugal-ugalan ya. Takutnya hilang terus ugal-ugalan gitu. Jadi kalau dengerin Brain Boost saat tidur bisa mengubah mental block, mengubah program bawah sadar. Gitu. Supaya lunas utang gimana? Dibayar. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kurang akurat sebenarnya. Kayak kemarin tuh ada yang lucu banget. Lucu banget, saya sampai share ke istri saya itu. Ya, ada yang nanya begini, kok gimana sih caranya supaya ATM saya ada isinya? Gimana menurut Anda? Saya tuh mau, yang tadinya mau ngomel-ngomel itu jadi ketawa-ketawa sendiri gitu. saya kasih ke istri saya jawabannya. Simple jawabannya, supaya ATM-mu banyak isinya. Ke bank, deposit duit. Itu ATM ada isinya. Selesai. Iya kan? Sesimpel itu gitu loh. Jadi kadang-kadang pertanyaannya aneh-aneh gitu kan. Mau bilang pertanyaan, katanya nggak ada pertanyaan yang bodoh, tapi buat saya ada pertanyaan yang memang bodoh sih. Gitu. Ya namanya orang stres ya. Orang stres IQ turun. Kalau IQ turun kan namanya bodoh. Mau gimana lagi gitu. Jadi caranya sebenarnya bukan gimana caranya ngelunasin utang. Karena yang nanya gimana caranya ngelunasin utang, Anda sendiri tahu jawabannya apa sebenarnya. Kan gitu kan. Saya sampai, iya sih tahu sih gitu kan. Nah, kalau tahu, kenapa masih nanya gitu kan pertanyaannya. Gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa nanya yang tepat membuat Anda tidak bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Sebenarnya gitu. Untuk mengobati depresi dan prokrastinasi. Prokrastinasi kayaknya nanti di fokus belajar itu ada sedikit sih. Nanti bikinin lagi Brain Boost-nya deh. Saya misalnya kalau ngomong sama orang terus jawabannya dia pendek dan cuek, saya biasanya sakit hati. Ini penyebabnya apa? Oh, digali aja. Emang kenapa kalau orang jawabnya pendek? Digali begitu. Digali aja. Jawabannya beda-beda. Ya dibayarnya lagi gak ada uang, gimana narik uangnya? Nah, narik uang, jawabannya simpel sebenarnya kan. Gimana cara dapetin uang? Setahu saya nih ya, di dunia ini dapetin duit itu jualan. Ya selain tiba-tiba dapat rezeki, dikirimin teman, dikirimin saudara dan sebagainya, itu hoki tambahan yang dari Tuhan lah. Tapi kalau saya pribadi, belief saya, correct me if I'm wrong ya, by the way, ini belief saya pribadi. Belief Anda mungkin berbeda-beda, tapi belief saya pribadi, dapetin duit hanya dengan jualan. Kerja itu jualan waktu dan tenaga loh. Konsep saya sih begitu. Kalau Anda punya ide lain, dapetin duit nggak jualan yang bisa dilakukan oleh orang lain, please share aja di sini. Ya Allah, saya juga udah berhasil lunas CC yang bertahun-tahun yang saya takutin ditagih terus sejak kenal BBMM, sudah lunas dalam waktu 3 bulan 2 kartu. Congrats ya. Mantap. Webinar tanggal 11 nanti mengenai Brain Boost ya kok. Semua tentang mindset, tentang money magnet, tentang Brain Boost. Jadi kalau dengar BB program bawah sadar keubah, mental block apakah bisa hilang? Bisa. Karena mental block kan dari program bawah sadar. Bisa. Kalau tepat ya. Kalau itu beban emosi harus dirilis dulu.
Ya dibayar kalau pengen lunasin saya. Makanya saya setiap dengar Brain Boost Money Magnet pasti ngantuk dan tertidur di awal-awal, jadi nggak sempet dengerin sampai akhir. Itu gimana? Tadi udah saya jelasin ya. Memang begitu desainnya. Oke, memang begitu. Webinarnya free atau bayar? Free, gratis. Ya, saya recap ya tadi teman-teman. Saya recap ya. Ini mungkin karena banyak sekali yang barusan datang ya. Saya recap ya. Kita punya panca indera itu untuk menangkap informasi. Oke, apapun yang datang ke kita, kejadian apapun yang kita dengar, kita lihat, kita rasakan, kita bau, kita cium, itu semuanya adalah informasi. Nah, informasi masuk ke kita, ke otak kita, itu nggak langsung masuk ke bawah sadar. Otak kita memberikan label makna gitu, kayak dikasih label, kayak kasih hashtag gitu ya. Ini artinya ini, dikasih kayak begitu semua. Dan hashtag tertentu itu akan masuk ke bawah sadar. Hashtag tertentu itu akan dibuang, dikeluarin lagi. Udah lupa, lama-lama lupa. Itu yang akan terjadi. Oke? Nah, pertanyaannya adalah ngasih hashtag ini mekanismenya dari mana? Ternyata ini semua mekanismenya adalah dari pengalaman masa lalu. Pernah trauma, pernah apa kejadian apapun yang Anda percayai dari orang tua, dari pengalaman, dari teman, dari agama, dari apapun itu, Anda baca apa, itu akan menjadi mekanisme mesin ngasih label tadi. Nah, problemnya adalah kalau label-label ini ternyata jelek, maka yang masuk, yang disaring itu adalah yang jelek-jelek tadi. Ya, jadi itu yang menyebabkan kok aku ngerasa ini, kok aku ngerasa itu gitu-gitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, kerja dari Brain Boost Money Magnet itu gimana? Kerja dari Brain Boost Money Magnet atau Brain Boost yang lain adalah dipakai ketika tidur. Oke, supaya apa? Supaya mesin yang ngasih label tadi itu lagi off. Ketika tidur kan nggak sadar ya. Ketika nggak sadar, kita nggak bisa lagi memberikan makna. Jadi kalau di depan ada pohon tumbang, boom gitu, tiba-tiba Anda ngasih makna tuh, gitu kan? Anda tahu kan Anda ngasih makna. Oh, waduh, ini kena pagerku nih, kena gentingku nih, gitu kan? Anda ngasih makna. Tetapi ketika Anda tidur dan pohon di depan rumah, boom, jatuh, kan Anda nggak tahu. Jadi kejadiannya tetap ada. Tapi maknanya udah nggak ada lagi karena Anda nggak tahu gitu. Jadi pemaknaan di kepala lagi off. Sehingga ketika Anda dengarkan Brain Boost setiap hari pas malam tidur, yang terjadi adalah apa yang diucapkan di Brain Boost itu akan masuk ke bawah sadar Anda, tembus jalan tol tanpa difilter oleh makna-makna yang memberhentikannya. Gitu. Sehingga tanpa Anda sadari, bangun pagi, tiba-tiba kok rasanya enak ya. Nah, itu prosesnya. Gitu teman-teman. Kok di dalam BB itu sendiri audio suara kode ini atau berupa rekaman suara lain? Suara saya. Clear suara saya. Kok sebaiknya beli BBM dulu atau ikutan program affiliate BBMM karena lebih murah ikutan kelas affiliate-nya ketimbang beli BBMM. Ya terserah kebutuhannya apa gitu. Brain Boost untuk anak 9 tahun bisa jawabannya. Anak saya pakai 9 tahun 10 tahun pakai. Semoga ini salah satu jawaban doa saya. Saya gampang panik, takut cemas, banyak ketakutan dalam hidup. Oke, bumbu dapur Bali. Menarik. Banyak ketakutan itu dirilis aja. Jadi di Brain Boost Money Magnet ada satu materi di dalamnya, online course yang ngajarin gimana caranya untuk melepas ketakutan gitu. Setelah project loa kita lewat tanggal yang kita script, apakah kita buat project baru lagi atau kita tunggu sampai terwujud? Saya akan buat terus aja. Mau apa buat terus. Saya kemarin bikin script dapat CEO atau CEO gitu ya. And yes, kemarin sore saya baru deal sama CEO. Yang speknya sih luar biasa banget. Nanti kita akan announce. Dia akan masuk start dari Senin ya. Ini kan udah Jumat by the way, tadi malam baru deal. Dia akan masuk Senin, cepet banget. Jadi nggak usah nunggu 1 bulan, 2 bulan begitu, masuk langsung. Dan speknya luar biasa. Maksudnya pengalaman kerjanya luar biasa. So hopefully ini cocok. Ya kan namanya juga cocok-cocokan ya. Hopefully cocok. Jadi sesuai doa saya, orangnya ngerti teknologi, orangnya suka di bidangnya, gajinya ya lumayan sih ya, saya masih bisa bayar. Tapi intinya adalah cocok lah ya. Hopefully cocok gitu. Berapa lama mental block hilang? Kalau mau diberesin ya harusnya cepet. Dalam arti cepet itu harusnya hitungannya itu jam atau menit. Gitu. 4 bulan dengerin rutin, banyak banget keajaiban yang terjadi. Brain Boost keren banget. Thank you Ernie Ratna Yulia. Ya, Ernis Ratna Yulia. Thank you ya. Saya udah beli tapi belum secara kontinu dengerin. Rutinin aja. Karena itu memprogram bawah sadar. Saya bingung kenapa suaranya nggak muncul di headset saya. Kalau denger di YouTube ada suara. Masalah di headset atau pakai aplikasi aja. Alang Xiao pakai aplikasi aja. Problemnya simple sebenarnya.
itu slider volumenya belum kamu naikin. Cuman itu aja sebenarnya. Ya, jadi interesting ya. Kalau Anda mengerti otak bekerja, maka Anda jadi tahu bahwa semua hal yang Anda rasa tidak nyaman di hati Anda, itu semua adalah disebabkan karena program bawah sadar yang tidak sesuai gitu. Apapun sih. Nah, kejadian di luar, sebenarnya kejadian di luar sana, misalnya tiba-tiba, ayo Anda harus konten, misalnya kayak begitu. Anda harus konten nih, terus tiba-tiba deg-degan, waduh gak pede dan sebagainya. Kejadian-kejadian itu Anda harus konten sebenarnya hanyalah sebuah trigger aja. Oke? Di mana trigger tersebut memanggil memori dari luka batin tadi. Itu muncul. Ketika memori luka batinnya dipanggil, otomatis rasanya ikutan kepanggil, makanya muncul gitu. Lebih baik sembuhin depresi dulu atau upgrade skill. Buat saya depresi dulu, karena itu mengganggu. Saya pernah panic attack soalnya. Lagi panic attack nggak mood untuk belajar yang lain-lain. Kecuali ya pas panic attack-nya lagi nggak nyerang terus habis itu bisa upgrade skill ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya beresin dulu itu karena nggak enak sih. Saya udah pernah ngalamin panic attack yang cukup lumayan. Serangan beberapa kali di mall, di tempat fitness. Itu ada serangan beberapa kali sehingga itu benar-benar kacau deh. Kok kalau BB Money Magnet cukup nggak untuk buang beban emosi atau harus pakai BB yang lain? Cukup sih harusnya sih. Dengerin tanpa headset bisa nggak? Nggak bisa. Harus headset. Harus. Dengerin pakai headset apa lama-lama nggak pengaruh ke pendengaran kita? Kan cuma 1 jam. Cuma 1 jam aja. Jadi nggak pengaruh harusnya. 1 jam doang. Gitu. Karena memang harus kiri kanan. Nggak bisa nggak. Kalau misalkan pakai speaker kan suaranya jadi kacau, berantakan gitu. Ya, itu sih teman-teman. Jadi bahas soal apa? Bahas tentang otak, tentang mindset. Nah, sama sekarang dengan kita switch sedikit ke anak-anak, ke parenting, ke anak-anak. Jadi saya ngelihat karena audiens saya juga nggak tahu di sini Anda harusnya banyak juga ya yang punya anak kecil gitu ya. Jadi kalau ngelihat anak-anak atau anak kecil nggak nurut atau rewel atau apapun itu, sekali lagi itu adalah program bawah sadar. Jadi kalau program bawah sadarnya diberesin, harusnya anak-anak jadi nurut sebenarnya. Bisa sangat-sangat enak sekali. Itu bisa dimulai dari sejak bayi. Bukan nunggu besar baru diajak ngobrol. Sudah besar itu ngomongnya sama logika. Tapi program bawah sadarnya itu terbesar adalah ketika usia 0 sampai 7 tahun. BBMM ini fungsi utamanya apa? Fungsi utama BBMM adalah memprogram bawah sadar Anda supaya Anda believe Anda kaya. That's it. Gitu aja. Karena saya tadi bilang kan ya, hidup Anda yang setengah mati, yang susah dan sebagainya, itu disebabkan karena Anda percaya ke hal yang salah. Maka BBMM goal-nya adalah membuat bawah sadar Anda percaya ke hal yang benar. Dan saya menginstall hal yang benar, hal yang bukannya hal yang benar sih, hal yang Anda inginkan. Ya, saya kaya, duit datang dengan mudah, rekening bank saya penuh dengan uang. Saya menginstall program itu ketika pelabelan tadi lagi off. Gitu ceritanya. 3 kali pakai BBM, alhamdulillah jualan online bisa melonjak 2 kali dari biasanya. Secara fisik terasa enteng. Thank you, mantap. Kok gimana caranya ilangin beban emosi? Kan sudah saya kasih tahu tadi, ada di BBMM. Ambil BBMM, itu ada di lesson nomor 7. Untuk sembuhin depresi kita nggak ada. Depresi, saya nggak ada untuk sembuhin depresinya. Untuk BBMM-nya saya nggak punya sih. Apa bedanya beban emosi? Beban emosi itu feelingnya, rasanya. Sama aja lah, mental block itu juga beban emosi sih. Kalau ngelakuin kan takut ya, takut ini, takut itu gitu kan ya. Yang BB sembuh sakit ada online course-nya juga. Enggak, BB sembuh sakit itu kan cuma dengerin aja. Anda sudah tahu caranya. Tinggal dicolok, didengerin, dibuat percaya bahwa proses recovery itu ada gitu, lagi berjalan. Nah, kalau percaya dan semangat dengan semangat sembuh, maka otomatis badan akan lebih cepat sembuhnya. Maka Anda lihat sendiri, banyak kejadian di Indonesia ke dokter udah dikasih antibiotik lah, udah dikasih steroid, dikasih ini itu macam-macam sekali, nggak sembuh-sembuh juga. Terus ke Singapura, di Singapura berobat ke dokter, dokternya bilang apa? Wah, ini mah nggak apa-apa, bapak jalan-jalan aja lah seminggu di sini. Nah, itu maksudnya apa? Supaya buang stres sebenarnya. Lu stres itu sebenarnya gitu kan.
Nah, dari situlah maka sebenarnya kalau kita percaya bahwa kita itu sehat, sembuh, recovery, maka akan membantu gitu ceritanya. BPMM kayak konsul sama psikiater? Enggak. Enggak dong. BPMM itu menginstall program bawah sadar langsung. Psikosomatis bisa dengerin apa kok. Psikosomatis bisa pakai, tergantung psikosomatisnya pemicunya apa sebenarnya. Kadang-kadang ada ketakutan tertentu yang sampai stres tertentu yang memicu psikosomatis. Kalau stres tertentunya itu karena duit, misalnya duitnya sedikit dikejar-kejar debt collector dan stres, bisa tiba-tiba muncul alergi, itu bisa. Bisa tiba-tiba muncul gatel-gatel, itu bisa. Nah itu pakai BPMM bisa beres kalau kayak begitu. Link pembelian BPMM di mana? Di Instagram saya atau di brainboost.id. Berarti BPMM selain mendengarkan suara kode ini juga diberikan frekuensi yang bisa mengakses kondisi theta yang didengerinya. Bukan mengakses, tapi membuat Anda mencapai gelombang theta. Jawabannya adalah iya. Ya, jadi di BPMM itu ada proses relaksasi, dipandu relaksasi. Kedua adalah binaural audio, suara saya kiri kanan, dung 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 gitu. Yang ketiga adalah ada gelombang tetanya, supaya otak Anda masuk ke gelombang theta. Gelombang theta, bagian-bagian labelin tadi itu off, gitulah ceritanya. Lagi mati dulu gitu, sebentar. Semoga BPMM awal modal untuk melangkah ke RAI. Sip, sudah 2 bulan lebih dengerin BPMM, hasilnya luar biasa, terima kasih. Mantap. Ya, asal Anda happy, Anda ngerasain, terus minta apa? Nah, sekarang gini, ada yang sering ditanyain orang dan jarang yang paham. Gini, apa bedanya afirmasi sama scripting doa? Nah, ada yang tahu nggak apa bedanya afirmasi sama scripting doa? Still playing Power of Excel? Yes jawabannya. Cuman udah 3 hari saya nggak main, lagi sibuk. Apa bedanya afirmasi sama scripting? Coba, yuk di kolom chat, apa bedanya afirmasi sama scripting? Kira-kira apa? Pengen tahu saya? Ayo, come on. Afirmasi itu apa? Scripting itu apa? Menarik ya, ini kayaknya kalau dibawain di BPMM juga menarik nih. Apa bedanya afirmasi sama scripting? Harusnya ini saya bawain materinya nanti saja ya, jangan di IG live kayak begini ya. Sambil menunggu teman-teman yang menjawab. Kita ada THR Brain Boost ya. Jadi teman-teman kalau sudah dengerin Brain Boost, itu kita ada THR Brain Boost yang hadiahnya sampai ada motor, 3 motor. Terus ada duit berapa juta kemarin itu, dibagi untuk 100 orang. Jadi lumayan sebenarnya kita bagi-bagi THR. Ya lihat aja di postingan saya yang saya pin, itu kalau mau THR-nya. Afirmasi diulang-ulang, kalau scripting lebih spesifik. Ya, tapi tujuannya apa? Afirmasi diucapkan, scripting dituliskan. Oh, no. Salah. Jawabannya salah. Afirmasi lisan, scripting ditulis. Enggak, jawabannya salah, bukan itu. Bayangin aja. Afirmasi itu kayak Anda bikin mesin Anda buat narik duit itu kenceng banget. Buat narik, pokoknya mesinnya itu kenceng banget. Itu afirmasi. Karena afirmasi itu membuat Anda merasa happy, merasa pede, merasa tenang tentang duit. Nah, feeling yang good tentang duit itu kayak mesin vibrasi gitu, kayak bergetar gitu. Itu di dalam. Itu mesinnya. Jadi afirmasi itu kayak mesinnya. Nah, scripting itu adalah sasaran tembaknya. Aku mau ke sana. Itu scripting. Sebenarnya gitu. Jadi kayak apa ya? Mungkin bayanginnya adalah afirmasi itu Anda kayak punya, kalau Anda dengerin Brain Boost Money Magnet tiap hari sekarang, kayak Anda tuh punya mobil Ferrari. Mesinnya keren banget. Ya, Anda bayangin ya. Tapi kalau Anda nggak ngerti cara scriptingnya, cara mikirnya, cara nulisnya semuanya, sama kayak punya mobil Ferrari, tapi Anda nggak bisa nyetirnya. Anda drivernya tuh nggak bisa. Mesinnya keren. Jadi mesin Anda tuh keren banget. Afirmasi rasa. Iya, afirmasi menciptakan rasa. Afirmasi bikin pede, bikin tenang, bikin semangat, bikin apa. Afirmasi itu semua. Tetapi scripting itu nunjuk, aku mau duit itu loh. Ya kan? Hadirkan duit 10 juta, itu kan. Aku mau itu tuh. Sehingga yang sudah dirasain getar begini itu pas gitu, dapatnya pas. Karena kalau misalkan Anda nggak scripting, contohnya kayak kemarin itu, ada waktu saya pertama kali meluncurkan BPMM. Ada satu teman bilang ke saya, dan aku udah pakai nih BPMM nih, baru berapa ya? Nggak sampai seminggu deh, dia pakai. Terus tiba-tiba dapat tawaran pekerjaan. Terus dia bilang, tapi aku tolak. Saya nanya, loh, kenapa ditolak? Karena gaji yang ditawarkan itu tidak sesuai yang saya inginkan. Ini dia. Itu waktu pertama kali saya launching BPMM tanpa ngajarin scripting.
gitu. Sehingga waktu itu saya bikin lagi online course-nya, Theta course-nya itu. Oke. Jadi kebanyakan orang punya mesinnya, mobil Ferrari-nya ini keren banget, udah ngebut ke sana kemari, tapi habis itu nabrak-nabrak. Yang diinginkan tidak tercapai. Karena mesinnya kenceng banget kan. Nah, maka dari itu saya ajarin nih, ini loh cara scripting doanya. Supaya apa? Supaya kamu beneran bisa minta ini loh, gitu ceritanya. Nangkap ya teman-teman ya. Afirmasi itu bikin mesinnya bagus. Scripting itu nembaknya. Dian kebalik. Scripting itu bukan kerasa, tapi mintanya apa? Berarti afirmasi sama scripting harus sinergi. Bener banget. Nah, afirmasinya nggak usah Anda pusingin. Karena problemnya gini, afirmasi itu kan harus dilakukan ketika mesin pelabelannya tadi lagi off tuh ceritanya tuh. Nah ini kan pas tidur. Oke, ini kan pas tidur. Jadi kalau ngelakuin sendiri pas tidur, ya kan nggak bisa. Gimana caranya? Nah, biarkan saya yang melakukan afirmasinya dengan BPMN, install, gitu. Tugas Anda simpel banget. Tugas Anda adalah minta apa? Itu scripting. Tuhan aku mau mobil, Tuhan aku mau duit, Tuhan aku mau dapat pekerjaan. Dan aku pengangguran, dengerin BBMM gimana? Lo gak apa-apa, dengerin BBMM kan bikin mesinnya jalan. Habis itu Anda minta apa? Minta kerjaan, tulis di scripting. Datangkan, hadirkan pekerjaan yang bisa ngasih income 10 juta tiap bulan. Misalnya kayak gitu. Jadi scripting itu mintanya, belum actionnya. Scripting itu baru mintanya. Jadi bukan actionnya ya, maybe hamba. Bukan actionnya. Nangkap ya? Flow cara kerjanya itu kayak begitu. Nah, kemudian setelah kita minta, Tuhan hadirkan pekerjaan yang begini gitu ya. Ditulis. Supaya apa? Supaya ini sinkron, tangan ini sinkron sama saraf di otak. Sehingga saraf di otak itu kan nyambung sama hati ya. Jadi nyambung gitu. Antara vibrasinya sama fokus attention kita tuh nyambung. Nah, itu akan narik hal itu datang gitu. Nah, terus Anda bukan habis nulis hadirkan pekerjaan terus Anda tidur-tiduran. Nggak begitu caranya. Karena apa? Kalau Anda believe pekerjaan itu datang, Anda harus action. Anda harus gerak. Sehingga next step-nya adalah Anda beneran cari pekerjaan. Nah, nanti itu yang terjadi adalah Tuhan tuh bisa datengin lewat apapun itu. Tiba-tiba bisa aja Anda misalkan ya Anda sebar let's say 50 lamaran pekerjaan, Anda sebar misalnya kayak begitu. Tiba-tiba bisa saja teman telepon. Bro, lu lagi nganggur gak? Gue ada kerjaan nih. Dan itu bisa persis banget sama scripting Anda. Dan ini orang ini yang telepon tidak menerima lamaran Anda. Itu bisa terjadi. Nah, itu Tuhan bekerja. Gitu caranya. Jadi Anda tetap harus put it into action. Jadi harus action gitu. Ketika Anda action begitu, tiba-tiba itu akan muncul. Jadi nggak bisa kalau dengerin aja, udah tidur, Tuhan kok duitnya belum datang ya? Nggak bisa kayak begitu cara kerjanya. Oke, sama ketika saya nulis bahwa saya mau CEO buat company saya, itu sampai saya posting di Instagram, saya posting di LinkedIn, saya posting kemana-mana. Bodoh amat gitu. Lah yang ngelamar ke saya itu sampai dia heran sendiri. Dan kok aku bisa ngelamar ke tempatmu itu kemarin ceritanya gimana sih? Dia sendiri sampai begitu gitu kan. Dia sampai begitu. Nah, saya yang cerita ke dia, loh kan kamu yang ngeklik ini. Oh gitu ya, saya juga nggak sadar kok kan saya bisa ngeklik ya. Nah itu cara Tuhan bekerja ya kayak begitu. Nah, hubungan dengan vision board apa? Hubungan dengan vision board adalah vision board itu kan ada rumah, ada mobil, ada jalan-jalan, ada apapun yang kita inginkan dipasang di situ. Terus ditaruh di kamar. Goalnya apa? Goalnya adalah setiap kali kita mau masuk kamar atau mau tidur atau apapun itu, kita ngeliat. Karena ngeliat, harapannya, rasanya itu muncul. Wih seru ya kalau rumahnya kayak gitu. Wih seru ya kayak gitu. Tujuannya begitu. Karena yang kita lihat itu translate ke feeling. Nah dengan Brain Boost sebenarnya simple. Kita bypass, kita shortcut. Kita nggak usah pakai lihat dulu langsung terasa. Tapi kita bikin langsung terasa. Karena bawah sadarnya diprogram langsung tiap malam. Boom. Rekening Anda penuh dengan uang. Tiap malam program kayak begitu. Jadi nggak perlu lihat lagi. Nangkap ya? Cara kerja the whole thing. Semuanya itu sebenarnya seperti itu. Sehingga banyak sekarang kalau Anda sudah ngerti cara kerjanya kayak begini, perhatikan deh sekarang. Orang-orang di luar sana yang hidupnya kesulitan, bagian mana dari hidupnya dia, atau dari kata-katanya dia, atau dari pola pikirnya dia yang tidak sesuai dengan apa yang barusan saya jelaskan tadi? Banyak sekali kan? Dia percaya hal yang salah. Yang dia tulis atau yang dia attentionnya dia bukan ke duit tapi ke utang. Nangkap ya teman-teman ya?
Contoh begini. Kalau Anda bagaimana BBM-nya kita set berulang sampai pagi, ya nggak apa-apa aja, tapi Anda juga butuh deep sleep ya. Anda butuh deep sleep sebenarnya. Sekarang gini, kalau saya bilang, pay attention ya, perhatikan baik-baik. Kalau saya bilang, jangan mikirin kucing warna hitam, apa yang muncul di kepala Anda? Coba, kalau saya bilang jangan mikirin kucing warna hitam, apa yang muncul di kepala Anda? Itu sama sebenarnya ketika Anda berdoa, Tuhan saya nggak mau utang. Jadi cara otak bekerja adalah kucing hitamnya harus dimunculin dulu, baru dibilang jangan gitu. Kan nggak mungkin ya munculnya apa? Putih gitu kan nggak mungkin ya. Munculnya pasti hitam duluan. Karena hitam itu harus dimunculkan, baru dibilang jangan gitu. Nangkap ya? Saya kadang-kadang bercanda. Saya bercandanya usil. Kemarin waktu saya suka ketemu sama teman-teman gitu ya, ada satu teman saya itu super fobia banget sama namanya kecoa. Jadi ketika kita usil-usilin dia, kita bilangnya, lah iya kan kamu tuh sudah fobia kecoa, udah jangan dibayangin kecoanya. Kita bilangnya begitu, udah jangan dibayangin, apalagi kecoanya pelan-pelan jalan-jalan begitu. Kita deskripsikan, tapi kita dibilang di depannya jangan, lu jangan bayangin kecoanya gitu. Dia kan tambah sebel-sebel begitu ya. Itu bercanda-bercanda sih sama teman-teman waktu itu sih. Ya, karena apa? Yang disebutin itu harus dimunculin dulu, baru digeser, pup, gitu. Nah, sekarang kalau Anda nggak mau utang dan Anda nyebutin utang terus, ya Tuhan semoga utangku cepat lunas, ya Tuhan duitnya mana, semoga utangku bisa lunas, aku nggak mau ada utang lagi. Utangnya disebut terus, berarti yang terjadi adalah utang itu harus dimasukin ke otak duluan. Sama seperti scripting, scripting kan nulis ya, supaya masuk ke otak kan tadi ya. Nah, sama seperti scripting, maka utang tadi itu juga masuk ke otak. Dan setiap hari didoain, dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Gitu. Sehingga yang terjadi adalah vibrasi Anda yang bergetar di hati adalah vibrasi narik utang. Utang itu nggak enak. Utang itu tidak selaras dengan happiness. Makanya rasanya tidak enak. Tetapi sekarang cek apa yang Anda rasakan di hati tentang utang. Kan nggak enak kan ya, stres dan sebagainya. Tapi Anda memiliki berapa jam sehari merasakan itu. Berarti itu kan Anda nyedot, itu sebenarnya manggil, gitu kan ya. Bayangin ya, feeling, emosi di dalam hati itu semuanya itu bergetar, gitu. Itu ada rasanya. Nah, kalau ini isinya utang, maka Anda sebenarnya attracting utang. Itu yang terjadi. Karena Anda kasih waktu dia untuk masuk ke kepala, attracting utang gitu. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya adalah vibrasi ini diganti bukan hutang, tetapi vibrasi ini diganti dengan duit ya. Jadi ini diganti sama duit gitu. Wah, kalau nanya frekuensi itu nyata atau enggak, kamu Google aja, kamu mundur terlalu jauh. BBM cukup didengarkan waktu tidur aja. Jawabannya yes. Mau bangun didengerin nggak apa-apa, tapi waktu terbaik adalah ketika tidur. Oke, ngerti ya? Vibrasinya bergetar, isinya duit, maka ini akan menarik duit. Maka sehari-hari harusnya Anda jadi happy. Gitu. Terus doanya apa? Lah maunya apa? Kan duit kan maunya kan? Maunya duit ya, ngomongin duit aja supaya duitnya itu masuk ke kepala. Tapi bagi banyak orang yang punya utang tidak mudah mengucapkan duit. Yes, karena otaknya pun bergetar di frekuensi hutang. Sehingga disuruh ngomongin duit, dia mikir banget. Sebentar, doa duit itu ngomongnya apa ya? Loh, kebayang nggak? Doa duit ngomongnya apa? Nah kan tinggal minta, Tuhan hadirkan duit 100 juta rupiah ke rekening saya, kan selesai ya? Kan sesimpel itu sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang otaknya sudah sampai bergetar tentang hutang, maka sangat mudah buat dia ngomongin tentang hutang, apalagi doa hutang. Tuhan aku nggak mau utang, Tuhan aku mau utangku cepat lunas. Pokoknya utang terus yang disebut. Begitu suruh doa tentang duit, vibrasinya berbeda, dia nggak bisa. Karena vibrasi yang berbeda itu harus diubah dulu, dikocok-kocok dulu berubah, baru vibrasi duit. Kalau kayak saya begini disuruh doa ngucapin utang, itu rasanya nggak nyaman. Karena vibrasi saya di duit. Paham ya? Di situ. Jadi sebenarnya itu. Pada saat mendengarkan BBM kita sambil doa. Enggak, doa itu ketika belum BBM. Belum BBMM. Jadi waktu tetau dan ngantuk-ngantuk doa, habis itu colok. Dah, gitu aja. Jadi kita set attention-nya, duit. Habis itu vibrasinya diprogram duit. Itu cara bekerjanya sebenarnya. Maksudnya jangan dipikirin masalahnya, tapi solusinya ya kok. Yes, tapi itu effort banget. Nah, sekarang dari Dian, pertanyaan saya, kalau kamu mikirin masalahnya, emang masalahnya selesai? Jawabannya enggak kan? Kamu kan mikirin solusinya supaya masalah itu selesai.
Nah, kalau kamu bilang bahwa kamu terlalu terbiasa memikirkan masalahnya, dan kalau mikirin solusinya itu effort banget, artinya adalah otak dan hatimu bervibrasi di level problem. Sehingga buat kamu mikirin problem itu tanpa effort. Mengganti vibrasi itu butuh effort. Memang kenyataannya kayak begitu. Aku mau tanya NLP nanti DM saya aja. Doa sambil baca scripting doa. Loh ya memang nggak apa-apa. Kalau pikiran utang, nariknya malah utang. Kalau pikiran duit, yang narik duit bukan utang. Iya, bener begitu. Artinya kalau berdoa nggak boleh nyebut utang. Sama sekali nggak boleh. No. Doanya, scriptingnya sebaiknya satu-satu ya. Disebutin aja 1, 2, 3, 4, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tuhan tidak pernah membatasi kok. Nggak pernah, nggak masalah. Itu ya. Alright guys, udah jam 15 ya, 15 lebih, jam 3 lebih. Hopefully ini oke, dapat insight dari Anda. Satu, saya mau ingetin, kalau buat yang sudah pakai Brainboost, ada bagi-bagi THR. Lihat di Instagram saya, lagi mau bagi-bagi THR, ada tulisannya bagi-bagi THR, caranya gimana? Ada 3 motor, plus ada duit berapa duit gitu ya, untuk 100 orang, saya lupa di situ. Ya, pokoknya ada caranya di situ. Kalau Anda tertarik untuk bisa mendapatkan itu semua, langsung ikutin caranya. Kemudian buat Anda yang pengen ikutan webinar Money Magnet, buruan aja klik link di Instagram saya juga. Kemudian kalau mau join ke grup WA-nya juga di situ. Kalau mau beli Money Magnet, ada juga linknya, brainboost.id. Langsung ke situ aja. Alright, thank you so much teman-teman. Thank you udah nemenin saya siang-siang. Semoga dapat ini ya, insight ya, cara kerjanya seperti apa semuanya. Yuk kita spread positivity yuk di grup WA, di semuanya yuk. Help me spread positivity biar hidup itu tambah enak lah ya, tambah happy gitu ya. Alright, so thank you so much for watching. See you in the next webinar video IG Live. Bye-bye.